Jadi idola saya datang ke kantor karena ngajak ngisi konten beliau. Ya, YouTube channel Miing Bagito. Dan saya juga datang ke kantor idola saya. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Gak dong, aku masuk surga karena aku cinta sama... Lantas apa rahasia Kopral Subagio bisa seperti itu? Baru surat udah dipakai coli kan? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular. Kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Juga tuh berarti ya banyak airnya. Air apa? Kelapa. Bener. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok. Jadi sebenarnya kami udah pernah ngobrol sebelumnya di Zoom. Di Zoom. Tapi karena kondisi pandemi udah lebih baik, terus kondisi juga lebih sehat, akhirnya Itu bisa kan ketemu di langsung. channel YouTube-nya Panji kan? Iya benar di gua. Bukan untuk CCTV Indomaret, bukan? Bukan dong, kenapa CCTV Indomaret? Tidak. Itu dong di gua, dan waktu itu reaksinya positif sekali dari yang nonton. Nah, Oh, ya? dan gua Alhamdulillah ya. selalu tertarik untuk ketemu lagi, untuk ngobrol lagi. Kebetulan sekarang ada, gua minta izin waktunya 15-20 menit untuk ngomongin sesuatu yang paling menarik. Gua kasih prolog dikit ya, Bang. Boleh, boleh. Ini kan kantor sebenarnya kantor komedi, kantor lawak gitu. Manajemen. Promotor stand up komedi, Oke. terus udah gitu platform digital download komedi, sekolah komedi, Woi. terus sama clothing juga. Tapi intinya pertama kali kami berdiri, tujuannya adalah untuk membantu komika hidup dari lawak, dari komedi, betul. Karena untuk kita yang udah pernah hidup dari komedi, kan bahagia sekali ya kalau kita hidup dari yang kita cintai. Betul. Nah, ada banyak stand up komedi di Indonesia, banyak komika, tapi belum bisa hidup dari komedinya. Karena ilmu lawaknya punya, ilmu menjualnya enggak. Iya. Nah, tapi kan kita nggak bisa maksa orang-orang untuk bisa belajar, untuk mau belajar. Jadi gue pikir, ya udah peran kita yang punya ilmunya, yang bantu mereka. Ada juga kan orang bisa melawak tapi tidak punya talenta, tidak punya leadership, tidak punya insting dagang, tidak punya bakat untuk menjual seperti ini gitu. Iya. Nah, kalau pengalaman saya Nji, bahwa kita nih pelawak nih, tidak melulu karena kita melawak dapat uang. Ada modal sosial yang sudah muncul dan kita raih, itu juga bisa melahirkan produk turunan. Tiba-tiba Panji ngajar public speaking. Itu kan produk turun. Betul. Karena Anda itu pelawak, maka Anda diminta. Dulu saya diminta, dan saya selalu dulu pernah menjadi market leader lah sebagai moderator di Indonesia, yang lebih mahal honornya dibanding narasumber yang profesor. Wow. Iya. Iya, padahal itu turunan dari main produknya. Iya, iya. Main produknya is pelawak. Pelawak, betul. Nah, tapi kayaknya Ming bisa nih gitu. Lalu kok Pak Ming mahal banget? Oh, bukan mahal Pak, tinggi. Kalau mahal, Bapak beli Kijang tapi harga Mercy, itu mahal. Tapi kalau beli Mercy memang tinggi harganya. Bagus. Jadi Bapak Mercy sebagai orang yang memahami tentang positioning, yes, I'm Mercy. Saya tanya balik, saya riset sama dia. Bapak telepon saya yang keberapa kali orang? Enggak, saya yang pertama, pilihan pertama Bapak. Otomatis berarti dianggap market leader. Betul. Catatan. Betul. Ini survei nih, kita survei pribadi, kecil-kecilan. Lalu, kenapa Bapak pakai saya? Karena Pak Ming itu, saya ini seminar ekonomi. Ya kenapa saya? Kenapa nggak dosen UI yang ekonomi? Karena Pak Ming itu bisa membawakan substansi dan juga bisa melakukan ice breaking, tidak terlalu serius. You pay this one. Ya. Bapak bayar itu. Iya, betul. Gitu loh. Ya. Nah, saya berharap pada teman-teman komika atau yang lain-lain punya keberanian untuk itu, gitu loh. Nggak ada, tapi sayangnya tuh yang lain nggak gitu. Dan ketika saya jadi narasumber pun tetap berbeda dengan narasumber lain. Kenapa? Loh, baru kali ini nanya berapa honor saya akan bayar. Gitu loh. Loh,
biasanya ada, enggak Pak, saya kan bukan pembicara, saya bukan ahli, bukan akademisi. Kemanapun dan dimanapun, saya tetap sebagai pelawak. Betul. Yang mungkin membawakan konten Bapak yang Bapak inginkan. Betul. Tapi saya pelawak, Bapak bayar pelawaknya aja. Gitu. Berani nggak? Nggak semuanya berani kayak gitu. Saya berani dan itu saya lakukan. Ya, itu yang sebenarnya pengennya jadi peran kami di sini. Kami yang melakukan itu untuk para komika, memastikan bisa hidup dari karya. Karena gue tahu persis nih Bang, ada banyak komika yang kalau bukan karena stand up comedy hidupnya jauh nggak kebayang sebelumnya. Ada yang ya gue pernah cerita tuh, ada yang dulu ada yang beneran begal Bang, beneran begal. Kriminal dia tuh, ketemu komedi berhenti ngebegal gitu. Terus ada yang dulu jualan drugs, ada yang dulu buruh pabrik, ada yang pengangguran, yang benar-benar hidupnya udah berubah karena komedi. Nah gue pengennya mereka bukan cuma berubah hidupnya dari komedi, gue pengennya mereka tetap bertahan melakukan komedi. Karena gue sedih kalau orang udah temu bakatnya, tapi karena kemudian nggak bisa hidup dari bakatnya, terus dia hilangin itu. Sama di kelompok lawak juga demikian. Tidak pernah ada orang berpikir tentang cita-cita kayak saya gitu. Jadi mana ada sih cita-cita pelawak? Lu kumpulin anak SD tanya saya mau jadi pelawak, nggak ada. Iya sih. Panji nonton Bagito waktu SD. Coba kalau ditanya mau jadi pelawak, malah nggak mau. Iya betul. Nggak Betul. mau. Waktu itu masih astronot waktu itu. Iya. Kalau nggak astronot mungkin paling nggak dokter lah, apalah. Nah, dia ketika dia melakukan interaksi dengan orang lain, lalu ada proses transformasi tentang terbuka wawasannya, ternyata lebih aman ngelawak daripada begal. Iya. Sekali begal dapat motor, cuman kalau ketahuan babak belur kan gitu. Hitungannya. Nah, kalau jadi pelawak kayak kita tinggal gini, apakah dia punya passion di situ, lalu apakah dia merasakan bakat yang terasa sama darah kita? Iya betul. Kayak Panji gitu. SMP tuh udah ada kejat-kejatnya udah ada dong. Artinya memang ada talenta di situ. Saya juga sama. Saya memainkan calung, main reog karena orang Sunda. Dan dari kelas 5 SD udah manggung, udah main drama, udah main sandiwara. SD, SMP udah nulis naskah, udah kita lakukan itu. Jadi memang kalau teman-teman kita SD, SMP ngelihat jadi miing, nggak aneh. Memang prosesnya kelihatan ada. Nah, di tengah teman-teman itu sudah itu, lalu apa semua aktor sebut saja di Dinan Unang pun tidak bisa menjual dirinya. Mesti gue yang dagang. Nah, itu. Nah, untung di Bagito itu ada saya. Betul, betul. Jadi yang jualan sampai saya kan pernah cerita sama Panji. Saya pernah kursus di LPPM loh, di Menteng itu, manajemen dan marketing gitu. Belajar. Kenapa? Hanya untuk itu. Saya keluar uang besar hanya untuk ikutin seminar-seminarnya Hermawan Kartajaya. Saya mengundang native speaker orang Irlandia hanya untuk bagaimana tahu bahasa Inggris itu kayak apa sih? Bukan harus menjadi guru bahasa Inggris atau menjadi hebat dan mahir bahasa Inggris. Enggak gitu. Tapi semua saya ngundang anak-anak FISIP UI untuk tutorial, untuk ngasih asistensi, untuk ngajar kita hanya dan anak-anak FISIP itu sosial, ilmu politik dan sebagainya. Lalu mau jadi sarjana? Bukan. Referensi kita. Nah, ini harus ada orang yang ngurus. Nggak bisa diserahkan kepada dianya gitu. Karena gini, kalau komedi dia berhenti hanya puas apa yang dia gandang dalam bakat, itu selesailah sudah. Nggak mengupdate, nggak upgrade dirinya. Lalu mungkin dia dapat honor cuma beli rokok, nggak beli buku. Gue beli buku. Gue baca Max Weber, gue baca Alvin Toffler, gue baca Maslow misalnya. Jadi beda. Emang lu kuliah? Enggak. Gue mau nanya deh Bang. Karena sukses untuk membawa karir diri sendiri ataupun Bagito, pernah nggak ada orang yang minta di manajeri oleh Bang Miing waktu itu? Kalau diminta di manajeri enggak kayaknya, kelompok-kelompok lawak gitu. Dan kita juga pada saat itu ngurus diri saja udah begitu besarnya Bagito, nggak mungkin ngurusin orang lain gitu. Jadi saya punya manajer itu khusus Bagito, nggak pernah ngurusin orang lain. Kita nggak mau, karena menurut saya manajemen kita itu yang sebetulnya the real management adalah saya. Tapi didelegasikan tugas kepada orang-orang yang incas. Lu urusin dong kontraknya, jangan gue dong. Harganya udah fix, lu nggak usah tawar-menawar. Mau begitu. 10 orang telepon 9 jadi. Artinya dia datang sudah tahu harganya sekian. Tuh keren banget tuh 10 orang datang 9 jadi itu pada zaman itu ya. Pada zaman itu. Jadi itu pasti. Sebab tidak mungkin orang telepon begitu tanpa dia tahu mengenai pricing policy kita. Kalau nelpon udah pasti berani karena dipublish kalau begitu. Pricing policy jelas, orang tahu semua. Dan marketnya pada akhirnya, yang tadinya kan SMA sekian, mahasiswa sekian, perusahaan sekian, pegawai negeri, itu ternyata teori yang salah. Gua flat menjadi filterisasi terhadap pasar. Begitu filterisasi, maka positioning kita akan kelihatan. Corporate.
Ya, Market kita corporate. Ya, ya. Paling tinggi, hampir 60%, hampir 70%, itu banking. Wow. Kita pernah dibikinin Bank Bagito sebagai latar belakangnya. Dan kita berjas semua. Dan kita manggung di Bursa Efek 3 hari, gue menjadi manggung piala. di Bursa Efek. Iya. Di Bursa Efek Jakarta Iya, iya. kita 3 Iya. hari. Manggung disponsor oleh Bapindo. Diminta oleh mereka, Pak, mendingan Bapak ke kantor Bursa Efek deh, ke itu jadi pialang. Bagaimana cara? Dan pecah. Wow. Gitu loh. Gue tertarik soal pengusaha tawa ini judul Ya. buku kan? Ya, judul buku Bagito dilansir pada usia Bagito karya 17 tahun di Hilton, Jakarta. Tahun 1995 kalau nggak salah. Karena judulnya pengusaha tawa ya, premis dari buku itu yang ingin disampaikan dari buku itu sehingga judulnya pengusaha tawa Ya. itu sebenarnya apa sih? Nah, ini pun menjadi perdebatan dengan para seniors dalam tanda kutip seniman tradisional atau konvensional melihat kekagetan ketika Bagito melakukan satu sikap, satu prinsip bisnisnya bahwa humor produk yang universal dan harus diterima oleh semua orang. Tapi ketika masuk dalam pusaran industri, maka dia memiliki segmentasi kalau menurut saya. Gue bukan orang jenius yang mampu memberikan tadi kalau Panji bilang kalau ada yang tertawa hanya orang pinter, itu jokes lu nggak pinter gitu. Nggak sepinter itu ya. Tapi gue nggak mau terlalu repot bekerja manggung di Taman Ria yang gue nggak tahu siapa. Iya. Paham saya. Paham? Iya. Saya lebih enak manggung di mana? Kalau boleh nyebut, Citibank pernah pakai kita. Atau ABN AMRO atau something. Bank-bank asing dulu pakai kita. Iya. Citibank pasti pernah. Terus Amex pernah pakai kita zaman dulu. Nah, apalagi bank-bank nasional, jelas. Nah, ketika kita bicara di bank, ya kita istilahnya talking about the banking aja udah selesai. Dia paham. Nggak usah keluar dari situ. Zaman dulu norak-noranya. Kalau di dalam struktur bank ini, terutama produk bank, wah, Unang ini, misalnya siapa yang mau jadi jatuhin? Unang, oke. Didin ini deposito, keren. Paling nggak, Miing tahapan, Unang ini celengan ayam. Masih, Iya. Konteksnya bank tabungan gitu. Iya, Kan. iya. Bisa kayak gitu. Iya. Gitu. Wow. Unang pernah jadi teller tapi nggak boleh ngitung duit, cuma dipinjam lidahnya doang. Wow. Ya, kayak gitu. Tapi tadi Bang Ming sempat bilang sempat ada semacam debat soal lawak ini kemudian. Nah, gini. Ketika Bagito sudah kerepotan. Jadi dulu itu ya, anak SMA 8 manggil Bagito kalau perpisahan. Dan dulu jadi gengsinya ini anak sekolah dulu, SMA dulu. Manggung di SMA 6, anak SMA 70 nonton, anak SMA 3 nonton, bahan kita habis. Tidak ada filter. Semua karena gengsi itu mereka pakai kita. Kemudian akhirnya kita berpikir, mahasiswa sekian, mending samain aja. Itu secara insting aja tuh. Samain agar semuanya orang yang mampu pakai kita. Terfilter dengan sendirinya. Kampus pun jadi terfilter. Iya, terfilter. Kampus pun tidak semua kampus. Jadi menjadi barang yang mahal. Akhirnya apa? Muncul branding, image. Bagito, kalau sebut Bagito, mahal, berani, smart, cerdas, kritis. Itu brand positioning kita yang di top of mind orang gitu. Nah, diprotes lah oleh para seniors. Dek, kita nih seniman. Mosok minta harga. Saya pikir gini, kapan orang bisa menghargai profesi kita kalau bukan kita yang menghargainya? Kalau Anda tidak bisa menghargai secara strata sosial karena nyebut gue pun miing, anak kecil miing, maka lu bayar gue secara ekonomi. Dan itu butuh keberanian tentu. Memang. Saya jelaskan. Ya, kalau mereka bisa saya nggak bisa manggung di mana saja pada akhirnya. Karena apa? Mesti rundingan. Nanti. Kalau mereka kan kadang-kadang ngomong nanti anak gue jadi ini jalan gitu. Saya nggak berani spekulasi nih. Kami tidak pernah mikir di depan mikrofon loh. Nggak pernah mikir di depan mikrofon. Semuanya udah direncanakan sebelumnya. 15-20% oke, improve. Apa yang kita lihat saat itu. Tapi sebelumnya kita mau berperang bawa 20 peluru atau 10 peluru kalau gitu. Ternyata 4 peluru habis, cukup meledak, yang 6 simpen. Itu juga manajemen, strategi. Betul. Gitu. Nah, jadi kenapa diprotes? Karena orang nggak mau bahwa teman-teman senior terhadap pelaku, jangan pasang harga gitu. Kalau hajatnya besar pasti kita dikasih besar, hajatnya kecil. Nah kalau ngerti dia, nah kalau enggak hajat gede kecil dikasih kecil, ribet kita. Nah
Iya kalau ngerti, kalau kurang ngajar. Ada juga Saya yang gitu. sudah masuk, pemahaman saya bahwa Bagito dengan di televisi sudah masuk pada putaran industri. Begitu manggung 30 menit, berapa second dipakai untuk iklan dan berapa itu placement dia dalam setiap 30 detiknya. Gue hitung tuh. Sampai jujur nih, mudah-mudahan mungkin Pak Peter Gonta, Alopit ya, dia nonton, dia direktur RCTI dulu. Gue negosiasi sama dia. Sampai, Ming, lu tuh bukan pelawak, lu pedagang. Sampai kayak gitu. Di Gedung Chandra Asri. Masih ingat saya. Sebelum kontrak, akhirnya putus juga. Dia nyerah. Karena begitu lagi daya tariknya lagi kuat. Nyatanya untung RCTI. Iya. Gitu. Nah, ini saya bilang buat anak-anak nih, tadi kenapa kita harus punya sikap keberanian. Pertama, kalau produk kita ingin unggul dibanding yang lain, jelas diferensiasi harus punya. Perbedaan pasti. Lalu punya sikap, jelas. Positioning harus klaim dari awal. Kecap selalu bilang nomor 1. Iya betul. Iya. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kita betul-betul dulu saya gaya-gayaannya pakai untuk melakukan melaksanakan public policy-nya atau pricing policy-nya itu pakai SWOT kita. Oh wow. Oh iya. SWOT analisis. Wow. Sebut pelawak dari mulai yang senior, Pak Bagio, Jayakarta, ini. Oke, bedah. Strength-nya apa mereka? Kita hidup dalam kompetisi dong. Oke, weakness-nya apa dia? Lalu opportunity adakah buat kita, ada ceruk yang kosong di situ? Ya kan? Gitu loh. Isi itu. Iya. Gua ini minta masukan. Untuk seseorang yang lagi mau juga jadi pengusaha tawa, karena kan tadi gue bilang ini sebenarnya kan entrepreneurial nih, yang Betul. pengen ngidupin komika, pengen ngidupin pelawak, pengen bantu pelawak supaya tutup Bagus pelawak. banget. Tadi udah disebut di depan diferensiasi, gue setuju sekali, positioning yang jelas. Apalagi kira-kira yang mesti gue pikirkan kalau gue pengen ngebantu komika-komika ini sebagai pengusaha tawa, supaya gue bisa ngebantu komika-komika ini bisa hidup dari lawak. Diferensiasi satu. Tadi soal harga, strategi harga itu kelihatannya juga krusial ya, pricing gitu. Oh iya, harus punya keberanian. Dan begitu sama sekali nggak bisa ditawar. Makanya saya bilang 10 telepon yang masuk 9 jadi, karena nggak nawar. Tapi itu juga karena Bagito selalu deliver harganya. Mintanya segini, mungkin bahkan lebih kasih performa lebih dari yang dibayarkan mungkin ya. Jadi orang ngerasa, oh ya pantas aja. Nah, itu. Apa namanya yang saya bilang tadi ke Panji, bahwa untuk bisa seperti itu yang saya bilang tadi, bukan berarti Bagito tidak ada treatnya, tidak ada ancamannya kalau kita bikin spot itu. Strength-nya apa? Kita lebih muda dari mereka. Kita lebih bisa. Mereka tidak main musik, kita main musik. Gitu loh. Kita kritis dengan politis, mereka enggak. Itu udah strength buat kita tuh. Daya tarik tuh. Kelemahan kita apa misalnya? Kita mungkin bisa dianggap kelemahan. Harganya terlalu mahal, bisa jadi kelemahan. Gitu kan? Lalu terlalu berani, pemerintah nggak pernah pakai. Nggak pernah pakai. Departemen itu nggak pernah pakai kita. Takut mereka. Takut, pokoknya takut. Mereka pengen, karyawannya pengen, tapi mungkin kepala dinasnya nggak berani. Iya, takut. Celaka. Oh, ini ditelepon. Kok pakai begitu kamu? Ya, udah dibayar, disindir. Marah orang. Iya benar. Gue ngasih job, gue yang kena ya gitu ya. Nah, tapi pertanyaan Panji tadi jelas, sebelum kepada strategi atau sampai jauh ke SWOT analisis untuk menguatkan sebuah produk, menurut saya paling tidak, karena kita jualannya produk, maka produknya harus punya strength point. Atau dihajar terus, dikasih treatment untuk terus punya strength gitu kali ya, belajar terus. Enggak. Apapun caranya terserah, tapi bahwa kita harus punya strength dulu. Strength point-nya apa gitu loh. Baru mungkin setelah strength bisa menjadi, oh ternyata dia juga strength kok, tapi dia nggak punya uniqueness. Lu punya. Uniqueness lu apa? Kira-kira gitu kan. Kalau soal lucu mungkin relatif bisa lucu semua, tapi kan harus ada produk keunggulan. Di antaranya diferensi perbedaan produk antar kita dengan dia apa. Gitu, ya kan? Kelemahannya kita kontrol, diisi dengan apa kelemahan itu, weakness-nya itu. Nah, kita lihat, oh peluangnya kita di sini, kita masuk di sini aja. Jangan ingin mengambil seluruh pasar kita ambil. Bahkan Anda tidak akan dapat apa-apa. Jadi apa? Ujung-ujungnya harus rela menjadi pelawak yang segmented. Walaupun tadi bilang kalau segmented dalam pengertian pasar ekonomi, yes. Tapi secara produk harus universal, iya sangat. Kalau bisa semuanya ketawa produk kita.
Kita ngomong di ID nih, nganggung di ID, oke, direkam, disebar, yang nonton bukan dokter, ketawa juga. Itu kan berarti kita pintar, gitu loh. Itu maksudnya kan? Iya. Nah, jadi apaan sih omong dokter? Gua nggak ngerti. Kalau gua bukan dokter, tapi lo ketawa karena lo pasien. Gitu. Jadi ambil sisi lainnya kalau saja. Jadi mutlak komoditasnya apa, itu perkuat. Oke. Nah, ini apakah kan gini ya, yang rumit dari pelawak itu soal karya, soal bikin karya. Kan ada orang yang pengen udah kerja aja, gue mah ngejob aja gitu, nggak usah lah. Karena kalau di stand up, nggak tahu mungkin kalau di grup pelawak mungkin nggak terlalu ya. Tapi di stand up tuh ada karya gitu. Kalau musisi tuh bikin album. Nah kalau stand up comedian itu komika tuh ada karya, mereka bikin pertunjukan spesial biasanya. Pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya ada pelawak yang udah gue pengen kerja aja lah, Ngelawak aja. ngejob aja gitu. Kemudian dia nggak mau bikin karya, atau ada yang bilang gue pengen bikin karya, gue pengen bikin produk gitu, gue pengen bikin spesial gitu. Ini berapa persen kita mesti akomodir? Ya udah lu berkarya aja, nggak usah kerja. Ya tapi pertanyaan kan, apakah Anda cukup dengan modal Anda lalu menyebarkan ke pasar-pasar dengan modal yang pas-pasan? Komoditas Anda apa? Nasi ketan. Nasi ketannya cuma nggak gitu doang, putih, kasih kelapa. Nggak bisa dibikin nasi ketannya warnanya kuning. Lalu dikasih apa? Suiran ayam. Itu loh maksudnya. Iya. Jadi ada nilai, ada added value yang dia bangun. Sekarang berapa kekuatannya kalau dia tidak updating? Updating itu apa? Dia membaca, dia bergaul, dia hanya karena puas dia ngumpul sama komika doang, nggak nambah ilmunya. Iya. Nggak nambah. Iya. Dulu Bagito tuh bergaul. Iya. Jadi cakrawalannya luas juga. Persis. Dan itu ngaruh ke Soalnya komedinya kepada juga. produk. Iya. Kan apa yang keluar meluncur dari mulutnya sangat tergantung apa isi kepalanya kan orang. Tapi supaya nggak salah nangkap, ini bukan berarti kemudian kita harus bergaul sama para profesor atau sama dokter, tapi kita perluas pergaulan lah intinya. Ya, tidak harus kayak Bagito ngundang anak UI atau bukan. Kalian sekolah. Buat apa? Kan kita kan nggak sekolah. Iya. Gua kan nggak kuliah. Iya. Makanya gua lakukan itu. Tapi visi saja. Itu sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh pelawak yang kuliah sekalipun. Gitu. Kan kalau yang kuliah bisa lebih hebat lagi. Jadi maksudnya bahwa yang pertama tetap titik beratnya ada di produk. Ada di knowledge dan skill itu. Itu jelas. Bagaimana Panji bisa menjual orang dengan standar yang di luar Panji? Sampai kan standar gue ini. Kalau lo di bawah itu gue nggak bisa jual dong. Oke, Panji. Anda menjadi manajemen artis komika, oke? Ada sebuah company di Cikarang manggung, ada ulang tahun perusahaan, hadir 3.000 orang. Kirim dong anak buah ente yang itu, nyes gitu. Kan ini jadi beban kita. Jangan pakai tempat orang dari Panji lagi. Otomatis kita harus punya standar dong. Kita brief dulu, kita kirim orang ke sana. Siapa yang nonton? Apa perusahaannya? Apa itu? Berapa gajinya mereka? Bagaimana corporate culture-nya seperti apa? Itu harus rigid. Oh gini. Baru kita bikin jokes-nya yang pas gitu loh. Apa keunikan di sana? Baru kasih dia. Dia nggak ngerti, lo kasih jelaskan penjelasan, kasih wawasan dia. Kalau enggak, udahlah karena gua ada step. Gua kan pernah manggung di Depok, gua pernah manggung di Bekasi. Are you sure? Bahwa Anda bisa manggung di corporate di company? Kan yang gua dengar banyak stand up comedy yang nyes begitu manggung di korporasi, di corporate adem. Kenapa? Karena dia manggung biasanya di depan teman-temannya doang. Di komunitasnya kan. Ciri khasnya udah ketahuan gitu. Wah, langsung ger. Yang padahal begitu pada zamannya justru korporat itu berjaya gitu karena persiapan segala macam. Berarti ya benar ada standarnya. Loh, jadi kita manggung di agen di dealer staff gitu, di pabrik staff. Kita datang ke pabriknya. Datang kita. Yang dijual di pasar ukuran berapa aja? Incinya. Kan kita bisa bermain dengan teman-teman kita. Kalau Ming sih subwoofer 24 inci. Iya. Kalau undang kan 12 inci, yang nonton 17. Itu yang jadi ger. Itu pendekatan produk yang orang situ, orang pabrik itu tahu bahwa dia punya ada 12 inci, ada 14 inci, ada 16 inci, 24 inci yang termahal misalnya. Dari situ aja udah sederhana loh itu. Ya itu sederhana tapi bukan hal-hal yang ada di benak banyak pelawak sih, harus diakuin. Itu ada standar professionalism. Tapi justru pikiran saya ke anak stand up itu more than me loh.
Iya, Lebih dari gue zaman dulu loh. Gue belum ada Google, belum ada YouTube, belum ada segala macam. Belum ada perangkat digital yang memungkinkan otak kita menjadi lebih cerdas dari saat ini. Ya, memang harusnya sih. Jadi Persepsi gue ke komika, itu mereka jauh lebih cerdas daripada gue. dan memang mungkin harusnya seperti itu. Jadi kalau bisa disimpulkan, ada diferensiasi betul, kemudian juga harus tahu strength-nya. Iya, betul. Terus udah gitu harus Ada uniqueness juga. ya uniqueness dan ini apa namanya nggak berhenti untuk memperluas cakrawalanya karena itu akan kaitannya sama dirinya sendiri, kemudian punya standar profesionalisme karena ngambil kerjaan itu penting karena terutama karena emang di situ duitnya juga, duit bisa gede di situ. Kalau emang kita pengen hidup dari lawak, berarti kan berpenghasilan dari lawak. Ada kesadaran mengupgrade diri. Iya, ya. Itu satu, dan yang terakhir harus berani masang harga karena satu kutipan yang menarik, kalau kita mau orang mulai menghargai kita, kita juga harus Menghargai diri kita. Menghargai diri kita sendiri, dimulai dari kita. Ya. Dan bagi itu bisa gratis ketika Yayasan Yatim Piatu minta, ayo kita. Ketika ada kerja sosial untuk malam dana, ayo kita. Nggak usah bayar. Kita juga pengen punya amal. Tapi saya tidak bisa membantu orang lain kalau ekonomi saya juga nggak dihargai orang. Ya, masuk akal. Kalau kita mau ngasih, kita harus masuk juga biar ada terus yang dikasih. Betul. Gitu. Bang, ini udah lebih panjang dari yang gua janjikan. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf kesini jauh-jauh untuk ketemu sama gua. Panji dan teman-teman komika, saya nggak punya apa-apa kok. Cuma punya masa lalu. Lalu mengajarkan pada Panji enggak, berbagi pengalaman. Ya. Berbagi pengalaman. Karena apa? Saya lebih dulu melihat matahari dibanding kalian. Iya. Kalian paling juga melihat Ramayana mungkin ya. Gitu. Esa Mokan, Esa Genangku kalau zaman gua. Bang Ming, terima kasih. Thank you, dadah. Nah.